Selamat pagi murid-murid Laosu terkasih kelas 7. Chào sáng hảo, Laosu de xie生, 初中第7班的. Hari ini pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bahasa Mandarin dari dasar-dasar ya. Laosu yakin sebagian murid-murid Laosu sudah pernah belajar bahasa Mandarin di masa dia masih SD. Tapi juga ada yang belum pernah sama sekali. Ya. Oke, sebelumnya Laosu perkenalkan diri dulu. Laosu nama Indonesianya Tedianto Citra. Kalau kamu panggil pakai bahasa Mandarin, cukup kamu panggil Liang Laosu. Oke, jelas ya. Nomor HP Laosu, demikian juga ada WA-nya, ada tertera nanti di modul Laosu ya. Kamu bisa lihatnya dengan jelas. Jika ada masalah apa yang perlu ditanyakan ke Laosu, bisa hubungi Laosu melalui WA. Melalui WA ya. Chat sama Laosu atau telepon langsung melalui WA. Jelas ya? Sebelum kita mulai di pelajaran pertemuan pertama, di sini Laosu akan jelaskan dulu mengenai bahasa Mandarin ini. Ya. Jadi banyak yang tidak tahu. Maksudnya bahasa Mandarin itu bahasa apa ya Laosu? Oke, Laosu jelaskan. Bahasa Mandarin adalah bahasa nasionalnya negara Cina. Jadi kalau di negara Cina itu banyak sekali suku-suku yang ada di sana. Dan tentunya bahasa mereka berbeda-beda. Jadi untuk mempersatukan negara Cina dengan rakyatnya di atas satu miliar itu, maka bahasa nasionalnya dipakailah, yaitu bahasa Mandarin. Seperti di Indonesia. Di Indonesia bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Indonesia juga sama, banyak suku, Batak, Jawa, masing-masing punya bahasa. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang bahasa Mandarin ini. Jadi, saran Laosu, jika kamu ingin menguasai dunia, kuasailah bahasa sebanyak mungkin. Itu saran Laosu yang terbaik untuk kamu. Oke, jika nanti ada yang perlu ditanyakan, hubungi aja ya, hubungi aja ke WA Laosu. Oke, kita lihat pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Ya, sangat jelas ya. Modul bahasa Mandarin kelas 7 SMP. Nama guru ada seperti yang tadi Laosu sebutkan. Nomor WA jelas ya. Daftar isi pertemuan pertama. Chinese Pinyin Alphabet, yaitu artinya tanda bacanya ya. Pinyin itu tanda apa bacaannya gitu ya. Jadi belajar bahasa Mandarin yang penting dasarnya ini ya, Pinyin alfabetnya ini harus kamu kuasai. Dalam arti kata kamu harus kuasai bagaimana membaca Pinyin alfabet tersebut.
Jika kamu tidak menguasai ini, kamu tidak akan bisa membacanya. Bahasa Mandarin lain. Kalau kita sudah mempelajari pinyin alfabetnya, kita harus dengan serius mempelajari goresan atau guratan atau aksaranya ya, aksara bahasa Mandarinnya. Dengan tekun dan rajin menulisnya, kamu baru bisa menguasai semuanya. Pinyin alfabet Mandarin itu terbagi antara konsonan dan vokal. Yang dimana kalau yang namanya konsonan, apa yang tertulis itu dibaca tidak sesuai yang ditulis. Kita bisa lihat contohnya, mulai dari konsonan B, P, M, F, D, T, N, L. Oke, nah itu mulai bacanya. Kalau B itu harus ditambahkan E-nya. Tapi waktu dibaca dia harus baca P, E, P gitu ya. Ada juga yang tambahkan O, BO atau dibaca PO. Boleh. Boleh ya. Demikian juga yang P dia ditambahkan E atau O boleh. Tapi saat dibaca harus ada terdengar H-nya. Jadi P, H, E atau P, H, O. Po. Nah, kalau M cukup dia tambahkan E atau O. Me atau mo. F, P atau po. Kalau D, ingat ya, D ini bukan dibaca D ya. D dia harus dibaca T. Nah, ditambahkan nggak? Tentu. Jadi D harus ditambahkan E. Tapi saat dibaca dia T. Dan T, dia harus ditambahkan E juga. Nggak usah ditambahkan O lagi ya. Mulai dari D, T, dan seterusnya itu nggak ada tambahan O-nya lagi. Nggak usah seperti B, P, M, F itu bisa E, bisa O. Tidak usah. Cukup tambahkan E. Jadi D ditambahkan E, dia dibaca T. Dan T, dia ditambahkan E, tapi saat dibaca dia harus terdengar H-nya. T. Baru yang N, dia dibaca N. Yang L, ditambahkan E juga, dia dibaca L. Dan yang G, nah G ini dia langsung berubah ya. Maksudnya berubah G saat dia dibaca dia jadi K. Jadi G ditambahkan E saat dibaca dia ke. Oke. Dan yang K dia ditambahkan E. Tapi saat dibaca dia harus terdengar ada H-nya. Jadi dia dibaca ke. Baru yang H dia ditambahkan E juga. Jadi dia dibaca he. J, nah ini lain ya. Ini enggak ditambahkan E lagi. Ini ditambahkan I. Ya, ditambahkan I. Jadi waktu dia dibaca J ditambahkan I, dia dibaca C. Nah, untuk selanjutnya Q, Q itu dia ditambahkan I juga atau double I. Nah, double I dia seperti tulisan U gitu ya. Nah, itu bukan dibaca U, itu dibaca I. Nah, Q dia dibaca bagaimana? Q dia dibaca, kalau dibaca dia seperti baca C jadinya ya. Jadi dia kalau ditambahkan I atau double I, bacanya jadi C. Demikian juga dengan X. X
Dia ditambahkan I atau double I. Nah, tadi Lao sudah jelaskan ya. Double I itu dia seperti tulisan U. Seperti tulisan U, tapi bukan dibaca U, dibaca I. Nah, jadi kalau S saat dia dibacakan, ditambahkan I dibaca Si. Ya. Untuk ZH ini kembali lagi kita ke tambahkan pakai E, bukan pakai I lagi. Nah, ZH dia dibaca C. Oke. Terus yang CH dia ditambahkan E juga. Jadi dia dibaca C. SH dia ditambahkan E juga. Bisa. Ditambahkan I enggak, bisa. Ditambahkan E bisa. Jadi kalau dia ditambahkan I bacanya jadi se. Kalau ditambahkan E jadi se juga, hampir sama ya. Nah, kalau R dia ditambahkan E. Jadi re. Dan Z dia ditambahkan I bisa, E bisa ya. Jadi kalau ditambahkan I dia jadi C. Nah, yang C juga sama, ditambahkan E jadi C. Dia nggak bisa ditambahkan I ya. Dan yang S dia bisa ditambahkan I atau E. Jadi dia dibaca S. Dan Y dia bisa ditambahkan E jadi Y. Dan W dia bisa ditambahkan E atau ditambahkan O. Wo ya. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat vokal. Nah, tadi Lao sudah bilang, yang di atas itu konsonan. Konsonan dibaca tidak sesuai. Ya, jadi dia harus ditambahkan baru dibaca. Kalau vokal itu ditambahkan apa? Tidak ada ditambahkan. Kalau vokal dia tetap dibacakan apa yang tertulis. Ya, apa yang tertulis. Jadi kamu bisa lihat. Mulai dari vokal sampai reading the word syllable ya, bisa kamu baca sesuai dengan apa yang tertulis. A, I, an, ang, au, e, n dan selanjutnya. Oke ya, sampai di sini. Lalu saya jelaskan mengenai pinyin alfabet ini. Selanjutnya bisa kita lihat. Nah, ini ada tabel lagi, dia tertulis di sini Hani pinyin. Nah, itulah maksudnya cara membaca bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dia juga disebut dengan Hani. Nah, terus itu ada bacaan Cuin Fu Hao. Cuin Fu Hao itu adalah pinyin yang sebelum diinternasionalkan. Maksudnya setelah dia diinternasionalkan, dia susun dari A sampai Z. Nah, sebelum dia diinternasionalkan, nah itulah tanda-tanda tulisannya. Ya, goresan tulisannya begitulah. B ditulisnya begitu, P ditulisnya begitu. Oke ya, kamu bisa lihat sendiri bacaan di bawahnya. Jelas ya? Oke, kita lihat lagi di bawah. Bagi pemula belajar bahasa Mandarin yang harus diketahui adalah alfabet Mandarin. Yang dimana alfabet tersebut terdiri dari 37. Terdiri dari 37. Dari A sampai Z. Di mana alfabet tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Konsonan dan vokal sama saja ya. Nah, jadi cukup jelas di sini Lao Tzu kasih tahu ya. Nah, sekarang mengenai uji diri. Sebelum Lao Tzu jelaskan mengenai uji diri ini, ingat ya, tugas kamu sebelum ujian PH itu ada 5 soal. 5 soal yang harus kamu kerjakan dan nantinya
soal tersebut sebelum ujian PH itu akan dibagikan oleh wali kelas kamu. Cukup jelas ya. Dan kelima soal tugas tersebut harus kamu kerjakan dengan benar. Dalam arti kata, satu soal nilainya 20 poin. Jadi kalau 5 soal berarti 100 poin. Jadi, jika kamu mengerjakan benarnya hanya 2 soal yang benar, atau 1 soal yang benar, atau 3 soal yang benar, tadi kamu kan udah tahu bahwasannya 1 soal poinnya 20. Jadi kalau benar 1 ya 20, benar 2 40, benar 3 60. Sudah tuntas? Belum. Ketuntasan Mandarin 70 poinnya ya. 70 poinnya. Nah, kita kembali lagi ke uji diri tadi ya. Kita lihat uji diri. Nah, di uji diri ini, Lause di sini ada buat 2 soal uji diri. Ingat ya, uji diri ini bukan untuk tugas kamu. Maksudnya bukan untuk tugas yang harus dan wajib kamu kerjakan. Jelas ya? Ya, jadi buat apa uji diri ini? Uji diri ini gunanya adalah nilai tambah. Yang dimana nilai tambah ini akan ditambahkan ke nilai tugas kamu sebelum PH yang tadi Lause bilang 5 soal tersebut. Jika kamu dapat 20 nilainya, yang tadi tugas 5 soal sebelum ujian PH, berarti kan nggak tuntas. Nah, disinilah gunanya uji diri ini. Setiap pertemuan ada 2 soal uji diri. Nah, inilah yang nanti membantu nilai tugas kamu supaya tuntas. Makanya kamu harus kerjakan. Harus kerjakan di Google Form. Dengan memilih jawaban mana yang benar di antara bintang-bintang tersebut. Bintang yang pertama yang angka 27, angka 17, 37, 36. Kalau kamu pilih di Google Form mana jawaban yang paling benar. Nah, kita lihat soal pertama. Ada berapa alfabet Mandarin yang benar berdasarkan materi di atas? Nah, pas sekali ya, pas sekali di atasnya. Bagi pemula belajar bahasa Mandarin yang harus diketahui adalah alfabet Mandarin yang dimana alfabet tersebut terdiri dari 37 yang disusun dari A sampai Z, di mana alfabet tersebut menjadi 2 bagian yaitu vokal dan konsonan. Jadi pilihan kamu sudah tahu lah ya, sudah ada angkanya. Demikian juga soal nomor 2. Dari alfabet Mandarin, manakah yang benar berdasarkan materi di atas? Maksudnya tersusunnya. Ya. Nah, itu juga ada ya di dalam kurung yang di atasnya itu. Dari A sampai Z. Jadi cukup jelas ya. Nah, di sini Lause jelaskan lagi. Di pertemuan, setiap pertemuan dia ada 2 soal uji diri. Yang dimana setiap soal uji diri ini Lause kasih bantu 4 poin. Berarti kalau 2 soal benar kamu dapat 8 poin. Cukup banyak ya. Perkiraan sebelum PH kita akan mempelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan 5. Jadi ada 5 pertemuan. Jadi kalau setiap pertemuan itu uji dirinya kamu kerjakan, dapat plus 8 poin.
Dengan demikian 8 kali 5 itu ada 40 poin. Yang tadinya nilai tugas kamu yang tidak tuntas akan menjadi tuntas. Jelas ya? Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, tambahannya itu kamu bisa lihat ya. Yang pertama, absensi ya harus diisi melalui Google Formulir. Lakunya dari jam berapa sampai jam berapa cukup jelas ya. Nah, uji diri pertemuan pertama hanya bisa dikerjakan melalui Google Formulir. Tidak bersifat keharusan. Jadi kalau kamu mau nilai tambah, ya silakan. Ya, kalau kamu nggak mau ada nilai tambah, ya nanti mungkin kamu berpikir bosan tugas yang kamu kerjakan itu bisa dapat nilai bagus, ya silakan, nggak usah kerjakan uji diri ya. Jadi tidak ada keharusan. Oke, cukup jelas ya. Selamat belajar sampai di sini. 再见。